بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Ya, kita lanjutkan bahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu ilmahu lil muslimina. Baik. Ya, seperti biasa ditampilkan dulu itu nih PPT-nya PDF. Baik, sekarang kita sampai mana? Coba yang jadi qori silakan sebelum saya tunjuk. Coba Rehan coba jadi qori. Ustaz, sebentar. Dibuka kameranya kalau qori. Sampai ini Ustaz, faslun fistih babi tardidil ayatil tadabbur. Ya. Nah, mulai Ustaz. Ini nggak ada yang ngambilin ininya, PDF-nya. Nggak apa-apa, kalau memang pada nggak mau ambil, nggak apa-apa. Sebenarnya buat memudahkan di sini. Coba yang lain. Ya, silakan. Tafadhol. Iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il muslimin, amin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala bi isnadi ila al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faslun istihbabi tardidil ayati litadabburi. Qad qaddamna fil fasli qablahul hassa ala tadabburi wa bayanin mauqi'ihi wa ta'assur wa bayana mauqi'ihi wa ta'assuris salafi bihi wa rawaina an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala an qala qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wal ayah intu azibhum fa innahum ibaduk. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hazihil ayata hatta asbaha am hasibal ladzina jatarahu as-sayyiati. Jangan dipotong. Jadi langsung am hasibal ladzina jatarahu as-sayyiati. Itu karena Al-Qur'an jadi pakai ta'awudz dulu ya sunnahnya. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat.
Wa an Abbad bin Hamzata qala dakhaltu ala Asma'a radhiyallahu anha wa hiya taqra a'udzubillahi minasyaitonir rajim famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum fawaqqafat indaha faja'alat du'iduha wa tad'u fatalat alayya zalik fazahabtu ila suqi faqadaitu hajati summa raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u wa rawaina hazihi Waruyat. waruyat hazihil qissata hazihil qissatu Itu aibul fa'il ya, aibul fa'il. Jadi dia awalnya maf'ul jadi fa'il. Ya, terus. Hazihil qissatu an Aisyata radhiyallahu anhu ta'ala anha warad dada benu Mas'udin radhiyallahu anhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim Rabbi zidni ilma warad dada Sa'id bin Hubairin wattaqu yawman turja'una fihi ilallah warad dada aidan fasawfa ya'lamun izil aghlala fi izil aghlalu fi a'naqihim warad dada aidan ma gharraka bi rabbikal karim wakanat dohaku iza tala qauluhu ta'ala lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal yurad diduha ilas sahar. Cukup. Ya, ini nggak ditampilin PDF-nya. Nggak ada yang punya atau gimana? Coba ditampilin aja biar mudah kalian melihat. Anda nggak punya sih PPT-nya? Wa nafa'ana Allah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Faslun fi istihbabi tardidil ayati litadabbur. Pasal tentang disunnahkannya untuk mengulang-ulang ayat untuk tadabbur. Kalau kemarin kita baru membahas tentang disunnahkannya membaca Quran dengan tadabbur saja. Jadi utamanya ketika kita membaca Al-Quran menghadirkan hati untuk ditadabburkan. Jadi tidak hanya sekedar membaca lafaznya. Ya, dan cara untuk bisa mentadabbur dan mengkhusyukkan. Jadi menjadikan hati kita khusyuk, baik khusyuk secara zahir ataupun khusyuk secara batin. Nah, sekarang salah satu kriteria tadabbur ya adalah mengulang-ulang ayat yang kita baca. Ya, ayat yang kita baca. Bisa satu ayat atau bahkan penggalan ayat. Nah, bagaimana itu? Nah, kita lihat. Qad qaddamna fil fasli qablahu hatta 'ala tadabburi wa bayana mawqi'ihi wa ta'athurus salafi bihi. Telah berlalu pembahasan pada pasal sebelum tentang anjuran al-hath. Al-hath itu motivasi, anjuran, perintah ya untuk tadabbur. Wa bayana mawqi'ihi dan juga penjelasan kedudukannya. Wa ta'athurus salafi bihi dan juga bagaimana sikap para salaf ya terhadapnya, pengaruh salaf terhadap perbuatan tadabbur tersebut. Waraina an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wal ayata in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan bahwasan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala bahwasanya Abi Dzar berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Qama di situ maknanya sedang salat.
sedang berdiri, sedang sholat, ya sholat malam, dengan membaca ayat yuraddiduha hatta asbah, sampai subuh. Jadi membaca ayat diulang-ulang sampai subuh. Ayat apa itu? Wal ayah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Di dalam surat, di akhir surat Al-Maidah, ya. Itu tentang pernyataan mengatakan bahwa jikalau engkau mengadab hambamu, maka sesungguhnya hambamu adalah kalau seandainya mereka mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam ketika di padang mahsyar, ya, menyikapi para pengikut-pengikutnya yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Gitu kan. Nabi SAW membaca ayat ini dengan diulang-ulang sampai subuh, menghayatinya. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayat hatta asbah. Bahwasanya Tamim ad-Dari mengulang-ulang suatu ayat sampai subuh. Itu ayat apa? Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surat Al-Jathiyah. Ya, ayat ini tentang apa? Apakah sama, ya, orang-orang yang berbuat keburukan dan orang-orang yang berbuat amal soleh, yang beriman dan beramal soleh, itu apakah sama hidup dan mati mereka? Ya, tidak sama tentunya. Ya, dari balasan juga kan, orang yang berbuat buruk balasannya buruk, orang yang berbuat baik juga balasannya baik. Al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kalau baik, ya balasannya baik. Kalau buruk, balasannya juga buruk. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Tamim ad-Dari, beliau mengulang-ulang ayat ini sampai subuh, menghayati. Wa an Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma'. Ini kayaknya PDF-nya kelebihan deh. Coba dia dinaikin sedikit pasalnya, bukan di situ, coba perhatikan tadi dibaca sampai mana. Dakhaltu ala Asma' radhiyallahu anha wa hiya taqra famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Faqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Jadi Abbad bin Hamzah suatu ketika masuk kepada Asma. Asma radhiyallahu anha ini Asma binti Abu Bakar, ya, putrinya Abu Bakar. Lalu ketika itu mendengar beliau membaca famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Ya, potongan penggalan dari surat At-Tur. Dalam surat At-Tur. Faqafat indaha, dia berhenti pada ayat tersebut, faja'alat tu'iduha wa tad'u. Dan dia menjadikan itu diulang-ulang terus. Jadi tidak hanya satu kali dibaca famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Dan juga wa tad'u, dan dia berdoa. Nanti juga ada pembahasan bagaimana hukumnya berdoa di sela-sela membaca Al-Qur'an. Boleh, ya. Faqala alayya dzalik, dan berlama-lama di dalam kondisi seperti itu, fadhahabtu ila suqi faqadaitu hajati tsumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Sampai-sampai Abbad bin Hamzah ini keluar dari rumahnya Asma, dari tempatnya Asma tadi sholat, ya, lagi baca Quran, baca ayat tersebut, keluar ke pasar dan balik lagi ke tempat itu, masih saja mengulang-ulang itu semua. Jadi Masya Allah, saking menghayati ayat-ayat tersebut, ya, seperti itu. Waruwiyat hadhil qissah an Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga kisahnya juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ya. Warada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rabbi zidni ilma. Dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengulang-ulang ayat Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma ini jadi doa yang ma'ruf, ya, di kita. Doa ketika mau belajar, ya. Doa minta tambahan ilmu. Ini doa ini dari Al-Qur'an, ya. Potongan dari surat Toha, ya, menjelang akhir-akhir surat Toha, ya, itu ada ayat yang berbunyi Rabbi zidni ilma. Warada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, Sa'id bin Jubair mengulang ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tentang masalah hari kiamat, di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
وردد أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Ya, al-ayah itu maksudnya kalau di keterangan paragraf itu kadang suka ada al-ayah. Al-ayah itu maksudnya sampai akhir ayat. Terkadang penulis sengaja memotong untuk meringkas ya. Jadi kadang-kadang ayatnya belum habis, langsung aja ditulis al-ayah, itu maksudnya ila akhiri ayat. Warat ada ayat ma dharraka bi rabbikal karim. Wa kana dhuha idza tala, dan juga dhuha ketika membaca lahum min fawqihim ghulalun minan nari wa tahtihim ghulal raddadaha ila sahab. Diulang-ulang sampai sana. Nah, intinya apa? Sunnah ya, artinya sunnah, termasuk sunnah juga dari para salaf ya. Ketika kita membaca ayat-ayat itu diulang-ulang ya. Tentunya ada motifnya. Apa mengulang-ulang tersebut? Entah mungkin karena kita menghayati, karena ketika membicarakan azab neraka, membicarakan tentang hari kiamat, membicarakan tentang azab orang-orang kafir, membicarakan tentang kenikmatan surga, termasuk membicarakan tentang kisah-kisah para nabi ya, itu sangat disunahkan untuk diulang-ulang ya, dihayati karena saking menghayati, dan tidak ada ayat-ayat khusus gitu loh. Di sini Imam Nawawi hanya menyebutkan sebagian acara salaf, tidak semuanya. Kalau semuanya banyak ya, dan masing-masing orang berbeda, ada satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda dia ya. Mungkin kita tidak seperti para salaf ini ya, yang mereka mengulang-ulang ayat ini. Mungkin kita di ayat-ayat lain ya, mungkin bisa aja misalnya kita mengulang-ulang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, ingin menegaskan dalam tauhid, boleh-boleh saja gitu, baik di sholat ataupun di luar sholat tentunya. Tapi ini mesti diperhatikan kalau kita jadi imam misalnya di masjid ya, atau dengan orang umum di sholat dengan jamaah, tentunya ini dihindari ya, dihindari kita mengulang-ulang. Itu tujuannya baik untuk tadabbur, iya betul, tapi di dalam konteks berjamaah, selain kita melaksanakan sunnah dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur atau dengan memanjangkan bacaan, ada sunnah lain itu apa? Memperhatikan kemaslahatan jamaah. Itu pernah saya bahas ya di awal-awal ya, yang masalah imam ya, masalah imam sholat gitu. Jadi kalau di dalam sholat berjamaah ya hendaknya dihindari mengulang-ulang ayat begini. Nanti antum dikira kok ini imam bacanya satu ayat begini diulang-ulang aja kan, dikiranya dia nggak punya hafalan atau dikira dia lupa gitu kan. Kalau kita sholat sendiri ya silahkan antum tahajud ya 2 jam 3 jam hanya baca satu ayat dengan tujuan emang untuk mentadabbur, nah itu luar biasa ya, memang disunahkan. Tapi ini kondisional ya, artinya tidak harus, tidak setiap hari seperti itu. Antum tahajud misalnya kan mengulang-ulang ayat sunnah, kalau gitu tiap hari saya tahajud, tiap hari saya sholat sunnah ya, baca satu ayat diulang-ulang aja kan sunnah ya, nggak begitu ya, nggak begitu. Ini kan kondisional ya, artinya pada kondisi-kondisi tertentu saja ya gitu. Jadi bukan berarti nanti disunahkan diulang-ulang terus kita tiap hari ngulang-ulang satu ayat aja, baca Al-Ikhlas, baca ayat pertama aja, nggak begitu ya maksudnya ya gitu. Baik, oke, boleh lanjut Rehan, pasal berikutnya. Nah, Ustaz. Faslun fil bukai inda qiraatil Qur'an. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini bayanu ma yahmilu 'alal bukai fi halil qiraati wa huwa sifatul arifina wasi'aru ibadillahis sholihin. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhiruna lil azqani baik wa Ya betul, wa yakhiruna lil azqani yabkuna, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a wa qad waratu fihi ahaditsa ahaditsu ahadisu kasiratun
wa asarus salafi wa man zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'ul qur'ana wa beku fa illam tabeku fatabaku wa an Umar bin al-Khattab Fatabakau. Betul tadi? fatabakau Ustaz. Iya. Bukan fatabakau. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subhi faqara'a surata Yusuf fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarkutihi wa fi riwayatin annahu kana fi salatil isya'i fayadullu ala taqarrurihi minhu wa fi riwayah fabaka hatta sami'u buka'ahu min warais sufuf wa an Abi Raja'in qala ra'aitu ibna Abbasin wa tahta ainaihi mislus syaraqi mislus syiraqi al-bali minat dumu'i wa an Abi Salihin qala qadimanasun min ahlil Yamani ala Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yaqra'una al-Qur'an wa yabquna faqala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu hakaza kunna wa an Hisyamin qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirina fil laili wa huwa fis shalah wal asaru fi hadza kasiratun la yumkinu hasruha wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah wallahu a'lam. Qala al-imamu Abu Hamidil Ghazali rahimahullah al-buka'u mustahabbu ma'al qira'ati wa indaha qala wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira fi qalbihi al-huzna bi an yata'ammala ma fihi minat tahdidi wal wa'idi asyadid wal wasaiki wal uhudi summa yata'ammala taqsirahu fi zalik fa illam yahdurhu huznun wa bukaun kama yahdurul khawas fal yabki ala faqdi zalika fa innahu min a'zamil masaibi. Baik, syukran. Jazakallah khairan alhamdulillah. Nanti Qori ganti ya setelah ini. Oke. Qala al-Manawi rahimahullah ta'ala fi kitabih faslun fil buka'i 'inda qira'atil Qur'an. Pasal tentang menangis di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, salah satu efek kita mentadabburi Quran kemarin setelah kita khusyuk, lalu tadi kita mengulang-ulang ayat itu Pak, efeknya menangis, ya, menangis. Dan menangis dalam membaca Al-Quran ini, ya, tetapi juga bisa menjadi haram ketika diniatkan riya, sum'ah, ya. Nah, ini mesti kita hati-hati menjaga hal seperti ini. Kadang suatu ibadah itu baik dilakukan pada kondisi tertentu, tapi tidak baik pada kondisi tertentu yang lain. Ya, seperti itu. Gimana? Kita lihat rinciannya. Faslun
Qad taqaddama fil faslain al-mutaqaddimain bayanu man yahmilu 'ala al-bukai fi halil qira'ah wa huwa sifatul 'arifin wa syi'aru ibadillah as-shalihin. Telah berlalu pembahasan kita pada dua pasal yang sebelumnya tentang penjelasan bahwasannya terhadap menangis di dalam kondisi membaca Quran. Ya, sebenarnya sudah pernah disinggung ya di pasal sebelumnya, tapi di sini dikhususkan lebih rinci. Dan ini adalah sifatul arifin, adalah sifatnya orang-orang yang bijaksana. Arif itu orang yang bijaksana. Wa syi'aru ibadillahis shalihin, dan juga simbol hamba-hamba Allah yang saleh. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka menundukkan, mereka mengungkurkan kepala mereka sujud untuk sujud, dan mereka menangis karena takut kepada Tuhan mereka, dan bertambahlah khusyuk mereka. Ini salah satu sifat dari orang-orang bijaksana, orang-orang yang saleh ya, ketika mereka mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi salah satu sifat orang beriman itu apa? Kalau mereka diperdengarkan ayat Allah itu apa? Mereka zadathum ya apa? Memang dzakirullah wajilat qulubuhum. Hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi syahdu. Ya, dan juga mereka apa? Menjadi bertambah iman mereka. Itu satu ciri-ciri orang beriman. Makanya kalau kita sebagai seorang mukmin, ya kita bukan orang muslim lagi, tapi kita mukmin. Ya, ketika mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, ya kita seharusnya mendengarkan dengan baik, ya, tidak berpikiran kemana-mana dan menambah iman kita. Bukannya malah mendengarkan Al-Quran malah menjadi tidak baik dan tidak merenungi makna-maknanya. Seperti itu. Nanti implikasi dari merenungi itu, memahami ayat itu adalah apa? Kita menangis. Seperti itu. Waqad waradat fihi ahadithun wa akhbar wa ahadithu wa akhbarun wa atharun 'anis salafi katsir. Dan banyak ya, telah disebutkan banyak ya hadis-hadis dan kabar-kabar dan athar dari salaf tentang masalah ini. Kami dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wabku. Dari Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an wabku. Bacalah Al-Qur'an dan juga menangislah kalian. Fa'illam tabkut fatabakau. Kalau kalian nggak mampu menangis, maka pura-puralah menangis. Pura-puralah menangis. Tentunya pura-pura menangis ini sebenarnya sebagai sindiran bagi orang yang nggak bisa nangis baca Quran. Ya, kenapa Anda kok baca Quran nggak pernah satupun dalam satu kali hidupmu nggak pernah baca Quran itu menangis? Kenapa? Itu ada bermasalah. Nanti ada di closing statementnya nanti yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Kenapa ada orang nggak bisa nangis baca Quran itu kenapa? Ya, makanya kita salah satu cara kita gimana bisa menangis itu pertama kita mesti paham. Gimana cara bisa paham? Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Gimana kita bisa memahami bahasa yang bukan bahasa ibu kita? Kita pelajari bahasa yang simpel dulu ya. Simpel dulu gimana sih? Belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Udah belajar bahasa Arab, kita menghafal Qurannya, sering-sering membacanya, berinteraksi dengannya. Ya kalau kita udah pintar bahasa Arab, tapi kita nggak sering berinteraksi dengan Quran, sama aja bohong. Ya, percuma dengan bahasa Arab kita yang pintar, yang kita udah khatam Al-Jurumiyah, khatam Al-Qirdu Malik, khatam kitab-kitab Nahu. Tapi kita mungkin dengan ukuran interaksi kurang, bahkan mungkin sama sekali nggak pernah, ya nggak akan bisa menangis. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah kita belajar bahasa Arab, lalu kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ketika tazkiyatun nufus, ya mensucikan diri kita, ya penyakit hati dari hasad, dari kibur, dari sombong, dari kelalaian kita dalam kelalaian kita dari khusyuk dan sebagainya. Ya, dengan ibadah itu sebagai penyembuh dari penyakit hati tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi itu cara simpel dulu deh, gimana biar kita bisa menangis. Nah, salah satu cara juga adalah ketika kita membaca Al-Quran misalnya,
Selain tidak cukup dengan baca lafaznya, gitu. Minimal kita baca terjemahannya. Kita luangkan waktu selain kita, misalnya ada waktu kita kapan belajar tahsin, kapan kita belajar tajwid, kapan kita belajar tafsir, atau belajar nanti membaca terjemahnya, kapan kita tadabbur. Beda ya, tadabbur sama tafsir itu beda. Tadabbur itu kita sendiri pun bisa merenungi apa sih makna ini, kita menggali membaca sendiri di terjemah itu bisa. Tapi kalau tafsir, nah itu kita mesti dengan bimbingan guru ya. Ya ada penjelasan lebih rinci terhadap ayat tersebut, ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya sekarang. Kita bagi-bagi waktu tersebut gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menghafal banyak ayat tapi kita nggak paham apa yang kita baca, sehingga nggak bisa nih, susah menangis gitu. Nah, jadi itu salah satu caranya. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subha faqara'a surata Yusuf fabaka hatta salat ummuhu ala taqwatihi. Nah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subha. Bahwasanya Umar bin Khattab itu shalla bil jama'ah, menjadi imam salat subuh. Faqara'a surata Yusuf, dan ketika salat subuh beliau membaca surat Yusuf. Fabaka, maka beliau menangis hatta salat dumu'uhu ala tarquwati. Sampai-sampai tangisannya itu apa? Air matanya beliau itu sampai membekaskan kepada matanya beliau itu ada kayak bekas sendal ya, bekas tali sendal ya, karena saking derasnya air mata beliau membaca ayat tersebut sampai berbekas nangisannya itu membentuk seperti seakan-akan tali sendal di bawah ala tarquwatihi, di bagian leher bawah, di bagian dagu, di dekat bagian janggut, bagian dagu. Jadi saking derasnya, dan itu memang masyhur ya. Para sahabat yang terkenal keras pun seperti Umar bin Khattab ketika membaca ayat Allah SWT itu luluh di mereka. Dan saya pribadi, kalau saya boleh pengalaman, saya juga termasuk surat yang saya sering tadabburi ya, bahkan saya juga terkadang menangis membaca itu adalah surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu kenapa? Karena surat Yusuf ini, di dalam surat Yusuf itu kisah kehidupan. Kisah kehidupan. Di situ menceritakan tentang seorang nabi, ya Nabi Yusuf, yang dimana perjalanan hidupnya. Kalau kita benar-benar baca ayat itu, ya bahkan kan ada filmnya gitu kan. Saya nggak mau filmnya, tapi kita lihat kisahnya dari perjalanan beliau dari masa kecil, lalu hingga sampai nanti beliau jadi orang besar, yang dimana dibuang dulu ke sumur, lalu difitnah dengan fitnah wanita, lalu difitnah dengan dipenjara, lalu baru penjara setelah itu memberikan tafsir mimpi kepada raja, dari situ menjadi seorang yang dimuliakan di tanah Mesir, menjadi seorang aziz, bendahara Mesir, jadi orang besar di Mesir. Jadi itu saya membayangkan bagaimana perjalanan hidup yang itu ada terjadi pada kita semua. Bagaimana perjuangan beliau ya, bagaimana tentunya semua nabi itu punya cobaan masing-masing gitu ya. Tapi memang saya punya rasa tersendiri gitu ketika membaca surat Yusuf. Dan mungkin ini juga dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana memang kisah Nabi Yusuf ini bahkan dibikin satu surat khusus menceritakan beliau saja. Kisah Nabi Muhammad SAW tidak satu surat khusus, ada surat Muhammad tapi tidak menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Musa alaihissalam banyak, paling banyak di Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidak ada surat Musa. Ya, tidak ada surat Musa yang menceritakan Nabi Musa, satu surat full. Dari episode beliau jadi dari bayi, ya, dapat dihanyutkan di sungai Nil hingga beliau bisa menenggelamkan Fir'aun ya kan, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Gak ada kisah satu surat enggak. Tapi Nabi Yusuf lah yang satu surat itu diabadikan dan full di satu surat dengan lengkap, ya kan. Nah itu yang memang kadang membuat saya kisahnya itu luar biasa. Gitu. Kisah perjalanan heroiknya, ya kan, di-liku kehidupannya, bagaimana menjadi orang besar itu kita mesti menjadi orang kecil dulu, bahkan orang terhina dulu. Gitu. Nah itu ya. Orang masing-masing orang beda ya, masing-masing orang beda. Termasuk juga mungkin surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu di situ menceritakan bagaimana kenikmatan. Ar-Rahman al-Waqi'ah. Ar-Rahman menceritakan bagaimana banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengulang 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya. Seakan-akan menunjukkan pada Allah memberikan
teguran kepada kita. Nikmat apa sih yang belum saya beri kepada kamu? Gitu kan? Kalau kita merenungnya surat seperti Al-Waqi'ah itu bahkan sampai dalam satu riwayat membuat Rasulullah SAW itu beruban karena saking dahsyatnya isi surat Al-Waqi'ah itu, menceritakan tentang kiamat, menceritakan tentang ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Kisah ashabul shimal paling panjang di situ, luar biasa. Nah, jadi surat-surat itu tuh kalau kita pahami ya, selain kita hafal gitu ya, salah satu sarana memahami itu menghafal. Jadi teman-teman yang lagi tahfidz gitu, nah, itu terus tahfidz di jalan, tapi juga sembari dilihat dikit-dikit artinya. Jadi akan terasa isi Quran tersebut seperti itu. Wa fi riwayatin annahu kana fi shalatil isya fa yadullu ala taqarrubihi minhu. Dalam satu riwayat juga dikatakan di salat isya. Wa fi riwayatin baqa hatta sami'ul buka'ahu min wara'is sufuh. Ya, dalam satu riwayat juga disebutkan bahkan tangisannya Umar bin Khattab itu ya sampai terdengar sampai saf ke belakang. Zaman dulu belum ada mikrofon ya. Dan dulu Masjid Nabawi pun juga nggak seperti sekarang ya. Jadi mungkin ya suaranya beliau saking kerasnya tangisan beliau ya sampai diberikan redaksi seperti itu, sampai tangisannya kedengaran sampai suara belakang. Jadi saking kerasnya tangisan beliau gitu, masyaallah. Wa Nabi Raja'in qala ra'aitu bin Abbas radhiyallahu anhu wa tahta 'ainaihi mithlu syiraqil bali min ad-dumu'. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika membaca Quran itu menangis dan di bawah matanya itu ada mithlu syiraqil bali min ad-dumu'. Seperti apa? Seperti tali sendal gitu ya, sama seperti kayak seperti tali sendal yang berbekas di kelopak matanya. Wa Nabi Salih qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yuqri'unahumul Qur'an wa yabkun. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu hakadha kunna. Bahwasanya ada orang yang datang dari Yaman kepada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka menjadikan mereka itu untuk membacakan Quran pada mereka, mengajarkan Quran. Jadi orang-orang yang baru datang dari Yaman itu diajarin Quran oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Nabi SAW. Dan waya bekun dan mereka menangis. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu hakadha kunna. Beginilah kondisi kami dahulu. Ya. Artinya kami memang begitu ketika mendapat wahyu. Ya. Makanya para sahabat Nabi SAW itu keimanan mereka ya paling tinggi. Kenapa? Karena mereka menyaksikan langsung wahyu turun. Ya, ketika Nabi SAW mendapat wahyu, bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, bagaimana fahmul ayahnya, itu kan belum mereka paling paham. Makanya mereka yang paling merasakan kenikmatan dan isi dari ayat tersebut. Makanya sering menangis. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam pun beliau terkenal dengan tangisannya. Makanya ketika Rasulullah SAW sedang sakit parah, ya kan, Abu Bakar disuruh untuk menggantikan beliau menjadi imam. Sebagian sahabiat seperti Aisyah radhiyallahu anha menolak karena Abu Bakar ini sering nangis, khawatir akan melelahkan jamaah dan sebagainya. Tapi Rasulullah. Wan Hisham qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad bin Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Ada juga riwayat dari Ibnu Sirin bahwasanya Ibnu Sirin juga menangis ketika membaca Quran di salat malam. والأثر في هذا كثيرة لا يمكن حصرها وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. Dan kisah-kisahnya banyak ya, asar-asarnya, kabar-kabar terhadap hal itu, tangisan para salaf ketika membaca Quran itu banyak. Dan kami sudah cukupkan dengan penjelasan Allah. Nah, di sini ada statement, closing statement yang bagus dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Berkata Imam Al-Ghazali, tentunya Imam Nawawi di dalam At-Tibyannya ketika menukil kata Imam Ghazali pasti dari Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kalau Imam Nawawi menukil kata Imam Ghazali pasti diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, umumnya saya tahu. Ya, jadi diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dikatakan al-buka'u mustahabun ma'al qira'ati indaha wa indaha. Menangis itu mustahab. Ya. Menangis ketika membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang disunahkan. Qala wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira qalbahu al-huzna. Nah, gimana caranya kita biar bisa nangis membaca Al-Quran? Adalah an yuhdira qalbahu al-huzna. Pertama kita menghadirkan hati dulu.
ya menghadirkan hati kita untuk bersedih dulu. Jadi kita baca Quran itu ya setelah ta'awudz dan basmalah, ya, maka hati kita itu dibersihkan dulu ya dari segala penyakit hati, dari pikiran-pikiran dunia, ya bersihkan dulu. Karena kalau kita masih pikiran sana ke sini agak susah menangis. Bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id syadid, dan juga memperhatikan dengan seksama, ya tentu dengan dalam menghadirkan hati, memperhatikan dengan seksama apa-apa yang terdapat di ayat yang kita baca itu berupa at-tahdid. Tadi itu peringatan keras, wal wa'id syadid, dan juga ancaman yang keras. Jadi kalau kita menemukan ada ancaman-ancaman, peringatan ada tentang hari kiamat, tentang dosa dan segala macam, kita hadirkan hati kita. Wal wataiqi wal uhud, dan juga kita memperhatikan bagaimana selain ada peringatan ada juga janji-janji Allah. Ya. Kan banyak di Al-Qur'an, wa'adallahu alladziina aamanu wa'adallahu alladziina aamanu. Allah menjanjikan apa? Ada surga, ada kebaikan, ada maksud apa? Ada balasan kebaikan, ya. Yang paling tinggi surga lah. Ya. Maka kita benar-benar merenungi sekali. Yata'ammala taqsirahu fi dzalik. Kemudian kita membayangkan diri kita bahwasanya diri kita ini masih taksir, masih lalai dari itu semua. Ya, Allah memberikan ancaman kita dosa, memberikan ancaman kita neraka dengan dosa-dosa yang kita buat. Kita introspeksi diri. Apakah kita selama ini disebut Allah dalam ayat ini? Gitu kan? Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita bicara di surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20. 5 ayat di dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 kan membicarakan tentang sifat-sifat orang beriman. Ayat 6 sampai ayat 7 membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Orang-orang kafir. Nah, ayat 8 sampai ayat 20 membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Nah, misalnya kita ambil sampel ini aja. Ketika kita membaca ini, kira-kira kita masuk golongan mana sih? Kita masukkan golongan mana sih? Kita masukkan golongan yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau kita masuk ke golongan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Atau kita masuk ke golongan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Atau masuk golongan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kita masuk golongan mana sih? Nah, itu maksudnya. Jadi kita merenung ini, Allah memberikan orang beriman balasannya apa kalau orang beriman? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-muflih yakni bisa dapat jannah. Bisa dapat balasan kebaikan berjannah, ada surga. Ada orang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Balasan orang kafir apa? Dikunci hati dia, nggak bisa dapat kebaikan, nggak bisa dapat siraman rohani lagi. Yang ancamannya walahum adzabun adzim. Dapat azab yang pedih berupa neraka. Kalau orang-orang munafik, Allah kasih banyak sifat di 13 ayat 4 sampai 20. Bagaimana ya? Allah ujung-ujungnya memberikan azab juga kan seperti itu. Nah, kira-kira kita masuk ke mana? Nah, kayak gini contohnya. Saya kasih contoh yang mudah yang terdekat dulu. Jadi kalau ada berupa ancaman, berupa janji, berupa hal itu, kita kan nunggu ayat-ayat tersebut. Gitu kan? Fa'illam yahdur huzrun wa buka'un kama yahdurul khawas. Kalau cara tadi kita nggak bisa, ya, cara tadi kita menghadirkan hati, terus kita merenungi maknanya dari segi makna-makna yang mereka dalam peringatan, ancaman, segala macam. Ternyata hati kita belum bisa menangis, kama yahdurul khawas, sebagaimana hadirnya hati mereka ketika membaca Quran dari kalangan orang-orang yang khusus, itu orang-orang yang tadi kita sebutkan ya, orang-orang khusus kayak Muhammad bin Khattab, Muhammad bin Sirin, para salaf kita. Falyabki ala faqadi dzalik. Maka hendaklah kalian menangis ya, menangis atas kehilangan tersebut. Fa innahu min a'zamil masal. Karena sesungguhnya kalian nggak bisa nangis dalam kota termasuk sebesar-besar musibah atau Imam Ghazali. Kenapa? Karena hati kamu udah keras berarti. Udah keras ya. Karena sifat orang beriman itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat kita orang beriman. Ya, kalau dibaca Quran biasa-biasa aja, anteng-anteng aja, ya berarti memang udah hati antum udah keras. Antum bukan berarti sekarang nggak usah nangis baca Quran, nangis sendiri-sendiri. Sama ini dosa apa yang antum lakukan sehingga antum nggak bisa menangis seperti itu. Insyaallah. Ya, ini buat saya juga semua ya, buat kita semua. Ya, di dalam hidup kita ya, dengan hafalan Quran kita yang kita miliki sudah berapa kali kita menangis dalam Quran. Ya, seperti itu. Bahkan orang-orang khawas pun, orang-orang khusus itu nangisnya bukan hanya masalah ayat neraka, tapi tentang surga pun mereka menangis. Kenapa? Saking mengharapkan, saking terbayangnya jangan surga. Mereka ketika membaca ayat yang kisah-kisah para nabi itu mereka menangis juga. Kenapa? Saking membayangkan bagaimana perjuangan para nabi. Ya, begitu. Tapi kalau bahas masalah ayat pernikahan kayaknya nggak ada nangis ya. Kalau bahas ayat pernikahan saya rasa nggak ada nangis. Misalnya fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Ya. Ayat nikah saya rasa nggak ada nangis ya. Itu membalas senang, gembira, sumringah gitu ya. Kalau ada yang nangis baca ayat nikah ya mungkin saking khusyuknya kali. Insyaallah. Baca ya ayat nikah, ayat warisan gitu kan itu ya kayak ayat masalah hukum. Kalau itu sepertinya nggak nangis ya. Itu kalau ayat yang nangis seperti itu kisah-kisah adab ya, apa balasan surga seperti itu. Baik. Itu pasal lagi ya terakhir. Oke. Siapa yang korek? Coba saya pengen pesan 7 ya, pesan 6 berarti sekarang. Pesan 6 ada yang mau baca coba pasal terakhir? Coba Rudi deh, Rudi. Rudi coba baca Rudi. Ada nggak Rudi? Mana Rudi? Udah, yang lain siapa yang lain? Alfian, coba Alfian. Ya, Ustaz. Cek. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif faslun wa yanbaghi an yurattila qira'atahu wa qad ittafaqal ulama qira'ah wa qad ittafaqal ulama ala istihbabit tartili qala Allah ta'ala wa rattilil qur'ana tartila wa thabata an ummi salamata radhiyallahu anha annaha ta'atat qira'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wa an Muawiyah bin Qurrata an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u suratal fathi farajja'a fi qira'atihi rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu bighairi tartilin. Wa an Mujahidin annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhumal baqarata wa ala imrana wal akhiratu wal akharul baqarata wahdaha wa zamahuma wa ruku'uhuma wa sujudahuma wa julusuhuma sawa'un
qala alladhi qara'al baqarata wahdaha afdal. Ya, cukup. Ya, barakallahu fiik. Ya. Jadi saya. Oke, masalah fi istihbabi tartilil Qur'an. Nah, sekarang tentang masalah disunahkan tartil. Nah, tartil itu apa? Kita selalu bahas tajwid, kita pernah bahas, cuman di sini lebih rinci. Wa yanbaghi an yurattila qira'atahu wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala istihbabi tartil. Qala Allah Ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Dan selayaknya bagi pembaca Quran itu adalah untuk mentartilkan bacaan, an yurattila qira'atahu, mentartilkan bacaannya. Faqad ittafaqa al-ulama'u 'ala istihbabi tartil. Dan juga para ulama telah bersepakat atas disunahkannya tartil. Dalilnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ini, tartil tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Yaitu mentajwidkan huruf dan mengenal tanda-tanda waqaf dengan benar. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Bahwasanya dari sahabat Ummi Salamah, sahabiat Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya menyebut bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qira'atan mufassaratan harfan. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pelan-pelan. Per huruf ya, jangan pelan-pelan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan ingat, mungkin di pembelajaran tajwid ya, ingat tartil itu punya 3 jenis bacaan tartil. Ya. Suratul qiraah. Cepat bacaan Quran itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah tahqiq, yang kedua adalah tadwir, yang ketiga adalah tahqiq, tadwir, dan tahqiq, tadwir, hadar. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Lupa saya. Jazakillah khairan. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Tahqiq itu dengan tempo yang sangat-sangat pelan. Ya, biasanya dipakai dalam pengajaran, kita mengajar santri-santri, mengajar murid, membaca Al-Quran itu dengan tahqiq. Tadwir itu biasanya dipakai di dalam sholat. Ya, pertengahan, tidak terlalu pelan, tidak cepat. Kalau hadar, bacaan cepat. Nah, 3 jenis ini dikumpulkan dalam bacaan tartil. Ya, walaupun sebagian ulama tajwid mengatakan tartil juga termasuk tingkatan suratul qiraah. Jadi ada mengatakan tartil, tahqiq, tahqiq, tadwir, baru hadar. Tapi yang saya pilih adalah dengan 3 tingkatan tadi, tahqiq, tadwir, hadar, itu masuk dalam cakupan tartil seperti itu. Nah, nanti yang nggak boleh ada namanya hadromah. Apa tuh hadromah? Kita bahas. An Muawiyah ibni Qurrah an Abdullah ibni Mughafar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath farajja'a fi qira'atihi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam suatu hari di hari Fathu Mekah, ya, beliau membaca surat Fath. Ya, surat Fath di atas untanya. Jadi naik unta baca surat Fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ila akhir ayat. Farajja'a fi qira'atihi. Rajja'a tarji'. Tarji' ini apa maknanya? Tarji' ini maknanya lamban, ya, dan bergelombang. Jadi bacanya itu lamban dan bergelombang. Kayak orang naik unta. Ya, kalau orang Arab naik unta itu kan suka gerak-gerak gitu ya perutnya. Naik unta itu karena efek dari goyangan unta. Nah, kadang-kadang suaranya juga bergelombang. Bismillahirrahmanirrahim, kayak bergelombang seperti itu misalnya. Nah, itu baca Nabi ketika hari yang seperti itu. Nah, bagaimana hukum membaca dengan tarjih seperti ini, dengan bergelombang? Nah, bacaannya bukan bacaan sunnah, tapi ini bacaan yang terjadi karena kondisi. Jadi karena Nabi SAW naik unta, ya, dia naik unta, dan nggak memungkinkan untuk baca dengan metode misalnya dengan tahqiq atau tadwir atau hadar gitu kan. Tapi dengan kayak begitu, maka itu ya kondisi, ya. Bukan sunnah kita yang baca bergelombang. Gitu. Kita baca kita nggak lagi naik unta, naik mobil aja. Naik mobil kan kita nggak bergelombang kan. Kalau naik unta kan ada sedikit rasanya gitu.
rasa kita karena pengaruh gerakan kaki untanya itu, sehingga kadang kita bergerak-gerak di atasnya. Nah itu karena pengaruh itu, jadi suaranya terkadang agak bergelombang. Ya sudah bergelombang, nah itu tidak disunahkan, tapi itu karena memang kondisi. Ya, tapi bacaan beliau tetap tartil, ya tetap tartil. Lalu apa? Tajwidul huruf, huruf-hurufnya jelas, sedang tajwid dan makrifatul huruf juga jelas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la an aqra surata urattiluha ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'an kullahu bi ghairi tartil. Ibnu Abbas, saya lebih suka membaca surat satu surat ya. Saya lebih suka membaca satu surat dengan tartil daripada saya membaca seluruh Al-Qur'an tanpa tartil. Ya, tanpa tartil. Gimana kriteria tartil itu? Nah, di sini ada penjelasan berikutnya. Sebentar. Wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah. Ada seseorang membaca Baqarah wa Ali Imran. Jadi ada orang baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Sementara yang satu lagi wal akhar Al-Baqarah wahdaha. Satu orang membaca Al-Baqarah aja. Wa zamanuha wa ruku'uha wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'un. Ya. Kadar bacaannya sama. Ya, terus rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Ya. Terus dikatakan kepadanya, qala alladzi qara'al baqarah wahdaha afdal. Orang yang ada ini dalam salat ya, kondisi dalam salat. Ada orang di dalam salat membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Tentunya ini mungkin salat sendiri ya. Ada lagi orang yang satu lagi baca surah Al-Baqarah aja. Terus ditanya, mana yang lebih afdal? Kata beliau, alladzi qara'al baqarah wahdaha. Membaca Al-Baqarah saja itu lebih afdal. Kenapa? Karena baca satu surat ya dengan tartil tentunya lebih disukai daripada baca-bacanya tapi kurang tartil. Ya seperti itu. Dan ingat, tartil itu mencakup juga tingkatan tadi. Tahqiq, tadwir, hadar. Hadar kan cepat ya. Cepatnya gimana sih kadar cepatnya? Misalnya kalau kalian Qari Syekh Sudais, Imam Haramain itu masuk ke hadar. Itu masih diperbolehkan, masih termasuk kategori tartil. Yang nggak tartil itu gimana? Yang nggak tartil itu bacaannya cepat tapi amburadul, ya harokatnya, hurufnya, tajwidnya nggak benar. Nah itu yang nggak diperkenankan. Nah di sini dijelaskan paragraf terakhir ya. Wa thabata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala inni aqra'ul mufassal fi rak'atin wahidah. Bahwasanya saya membaca Al-Mufassal fi rak'atin wahidah. Saya membaca surat Al-Mufassal di dalam satu rakaat. Al-Mufassal itu surat Qaf sampai surat An-Nas. Al-Mufassal. Kenapa dinamakan Al-Mufassal? Karena dia banyak difasal, banyak dipisah dengan basmalah. Itu apa? Surat Qaf sampai surat An-Nas. Jadi Al-Mufassal itu Qaf sampai surat An-Nas itu Al-Mufassal. Jadi juz 26 sampai 26 akhir 26 sampai 30 kira-kira gitu ya. Jadi ada orang baca surat Mufassal jadi Qaf sampai An-Nas dalam satu rakaat. Faqala Abdullah hadzan ka hadzi syi'r, itu orang baca seperti baca syair. Baca seperti baca syair gimana? Baca syair itu nggak ada tajwidnya, nggak ada kadar tempo yang sesuai dengan kadar hadar itu, ya kan? Bacanya seperti orang kayak misalnya gini contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan misalnya ini satu masakin baca Al-Fatihah seperti itu. Nggak jelas kan? Huruf-huruf apa yang dibaca? Dan saya pernah dengar gitu ya, orang lagi baca Quran, bacaannya kayak baca koran gitu kan. Tajwidnya nggak jelas, huruf-hurufnya nggak jelas. Jadi bacanya hadzan tuh kayak tadi saya bilang, hadzan itu bacanya amburadul gitu bahasa kita, amburadul. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena nanti sesungguhnya ada suatu kaum yang baca Quran tapi nggak sampai ke tenggorokan mereka. Artinya mereka baca tapi nggak paham, gitu kan. Walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi nafa'. Tapi kalau misalnya dia baca Quran dan itu masuk ke hati mereka, rasakunya maka akan bermanfaat. Rawal Bukhari wa Muslim wa hadza lafz Muslim fi ihda riwayatihi. Qala ulama, dan berkata ulama, at-tartilu mustahabbun lit-tadabburi wa li-ghairihi. Tartil itu sunahkan untuk tadabbur dan untuk selainnya. Nah, ini maksudnya apa? Untuk menjaga
hak-hak huruf ya. Jadi kalau seandainya antum baca Quran misalnya dalam kondisi tidak mentadabburi ya, misalnya lagi belajar tajwid, kan belajar tajwid itu sebenarnya kita fokus pada lafaznya saja, ya tahsin, baca qiraat termasuk. Itu kan kita fokus pada lafaz Quran, bukan fokus pada makna. Nah, itu juga disunahkan tartil ya. Beda kalau kita belajar tafsir, itu kita masuk ke mana. Qalu wa lihada yustahabbu tartilu lil ajami alladzi la yafhamu makna. Oleh karenanya ditekankan banget nih, disunahkan dengan sangat bagi orang ajam, orang non Arab untuk tartil ya, yang enggak paham makna. Li'anna dzalika aqrabu ila tawqiri wal ihtiram. Karena sesungguhnya tartil itu lebih tenang dan lebih terhormat, wa asyaddu ta'thiran fil qalb, dan lebih memiliki efek terhadap hati kita. Baik, cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai di sini bahasan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, tafadhalu. Jelas semua atau tidak jelas? Masya Allah, alhamdulillah. Sini saya hujan nih. Semoga yang kena hujan bermanfaat. Allahumma shayban nafi'a. Jelas semua? Ada yang takutnya ada nulis nih, saya tunggu deh. Kalau ada nulis saya tunggu. Kemarin soalnya saya tutup, ada yang japri, jadinya tinggal. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Oh, Nafis resen kenapa? Resen itu mau nanya atau gimana? Oh enggak, pencet kali ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.